Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kamal beserta wakil, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman serta Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini untuk nantinya mendengarkan penjelasan tentang aksi nyata, serta tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sekarang berada di zaman yang terang benderang ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan aksi nyata, dan yang terakhir nantinya akan ditutup doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri, kepada Ibu Mahmudah Sarjana Pendidikan untuk memimpin jalannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Bersama kita menyanyikan lagu Terima kasih kepada Ibu Mahmudah dan semua pada hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala PLT SMP Negeri 2 Kamal, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi diwakilkan kepada Bapak Hadiono selaku Wakasek. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLT Kepala SMP Negeri 2 Kamal, yang terhormat teman-teman Bapak Ibu guru semua,
yang kami sayangi. Syukur, ya, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu program dari teman kita yang saat ini sedang menjalani program guru penggerak, yaitu Bu Susi, dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang guru penggerak, selain dia harus mempelajari materi, memahami modul, dan salah satu yang menentukan adalah aksi nyata. Marilah kita dukung Ibu Susi sebagai guru penggerak SMP Negeri 2 Kamal. Jadi tolong marilah kita dukung Ibu Susi, ya, untuk melakukan aksi nyatanya. Mudah-mudahan Ibu Susi sukses, lancar dalam melakukan kegiatan apapun. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata dari Ibu Susi Faridawati SPD MPD secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Hadi yang telah memberikan sambutan dan telah membuka acara ini. Selanjutnya acara materi aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri, yaitu Ibu Susi Faridawati. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kamal. Kurang semangat. Kalau pagi gimana? Pagi, luar biasa. Kalau siang bagaimana coba? Luar biasa. Bapak Ibu Guru hebat. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Guru di mana menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif bersama saya Susi Faridawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangkalan dari UPTD SMP Negeri 2 Kamal. Bapak Ibu Guru, tentunya hari ini memang saya ambil siang ya, dimana kalau siang ini ada banyak manfaatnya. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Guru pastinya nantinya akan mendapat sesuatu yang lebih. Tentunya Bapak Ibu Guru sudah tahu. Dan manfaatnya bagi saya adalah Bapak Ibu Guru memang dibilang nantinya akan antusias, entah antusiasnya ini intrinsik ataupun ekstrinsik. Kenapa saya bilang intrinsik atau ekstrinsik? Karena nanti akan saya bicarakan tentang motivasi. Lanjut. Kita next briefing dulu ya Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu berdiri. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong diri, kreatif dan bernalar kritis,
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, ada yang bilang, Ibu Rabia bilang biar tidak ngantuk ya. Salah satu ice breaking ini adalah biar kita fokus, konsentrasi. Inilah masuk pada konsep inti budaya positif. Materinya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Masuk yang materi pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah paham benar sebenarnya. Kita memasuki kurikulum merdeka ini, banyak yang bilang merdeka atas segalanya. Tetapi pada hakikatnya merdekanya di sini adalah merdeka untuk murid. Mungkin Bapak Ibu sudah dulu juga sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin, atau sebagian kecil. Tapi kalau saya boleh bertanya dengan jujur, apakah sebelum kurikulum merdeka ini Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana? Untuk guru SMP 2 bagaimana? Luar biasa. Ini yang jawaban yang saya harapkan, karena memang saya di sini lebih dari 16 tahun saya di UPTD SMP Negeri 2 Kamar. Secara tidak langsung kita sudah menerapkan itu. Tetapi ada kalanya dulu kita masih menggunakan cara metode ceramah. Nah, ceramah ini yang kita harus hindari, bukan ditiadakan Bapak Ibu, karena tidak mungkin ya seorang guru itu menghilangkan begitu saja tentang penjelasan, kan tidak mungkin, pasti ada, tapi meminimalisir saja. Dengan apa? Dengan cara banyak, dengan metode-metode yang beragam. Mungkin kalau tadinya saya menerapkan dari jam pertama sampai jam terakhir atau separuh lah. Nah sekarang tidak, kita hanya menyampaikan materi ini. Tolong kalian buka yang Ibu kirim melalui Google Form atau Google Classroom seperti itu. Nanti di situ ada materi yang berupa YouTube seperti itu. Jadi anak sendiri bisa mencari atau langsung kita googling seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan ke paradigma dengan yang baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Oke, pastinya ada. Karena teman-teman di sini pasti ada yang sudah googling, sudah mendengar, atau sudah menerapkan. Gaya belajar kita itu sebenarnya, gaya belajar siswa khususnya, itu ada bermacam-macam Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan berdiferensiasi. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditori. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi di ice breaking saya sudah singgung itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Kalau di sana mungkin Ibu kan tidak kelihatan ya, saya sendiri juga kurang kelihatan itu. Tetapi tadi sudah hafal. Yang pertama apa? Mungkin ada yang masih ingat? Beriman dan bertakwa Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu. Itulah 6 dimensi yang harus kita pahami sebagai pendidik. Tentunya harapannya apa? Ke-6 dimensi ini yang nantinya anak-anak didik kita ini mempunyai itu. Mempunyai ke-6 dimensi. Yang pertama berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan seterusnya sampai 6 itu. Lanjut Bapak. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih miskonsepsi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud miskonsepsi? Ya, konsep salah, benar tuh? Ya, artinya begini, ilusi guru mengontrol murid. Kita seringkali, saya sendiri dulu mungkin seringkali guru itu yang bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu Bapak Ibu? Karena ini adalah masuk dengan motivasi nantinya. Kalau kita misalnya, saya akan menyuruh murid saya, tolong kerjakan PR halaman 12, besok dikumpulkan ya nak. Harapan kita kan murid itu akan mengerjakan, iya apa tidak? Ya. Ternyata besoknya tidak mengerjakan separuh atau bahkan lebih. Pernah Bapak Ibu mengalami? Selalu. Inilah yang terjadinya. Makanya Bapak Ibu guru hati-hati dengan mengontrol murid. Tidak semua guru bisa mengontrol murid. Tapi apakah bisa? Bisa. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita mengkritik anak atau murid kita dengan mengejek dia, kamu ini salah. Selalu berkata, berkali-kali kamu ulangi seperti itu. Nantinya akan mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tetapi kenyataannya tidak. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, ya, kasih hadiah. Saya terus terang beranggapan kasih hadiah kok dibilang tidak boleh gitu loh ya. Kenyataannya kalau kita pikirkan Bapak Ibu, memang ada dampak yang kurang bagus. Nah, sebagai guru kita kan ya itu. Nah, di situ. Jadi kita gini, bagaimana Ibu caranya kan begitu? Apakah tidak boleh sama sekali kita beri hadiah? Boleh. Terkadang kita perlu memberikan itu kalau ada murid kita
yang menolong temannya jatuh, kita hampiri dia. Maka anak itu tidak tahu apa yang ibunya bilang, saya bangga dengan kamu. Kalau hanya saya bangga dengan kamu, bangga rapil, kan seperti itu. Jadi seperti itulah yang harus kita tekankan pada diri kita, bahwasanya ketika kita memberikan hadiah, memberikan suatu pujian, itu harus jelas. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak Ibu, tidak Bapak Ibu guru, tidak. Karena memaksa ini bukanlah hal yang paling nomor satu, bukan yang paling baik, bukan yang utama, katanya Pak Yopi. Kenapa? Bukan yang utama. Bahwasanya memaksa ini akan sedikit memberi tekanan. Tekanan ini kalau tidak diiringi dengan motivasi intrinsik, maka akan sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Contoh soal, ketika ada murid kita mengeluarkan baju, kita panggil, masukkan bajumu atau ibu laporkan kepada kepala sekolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Takut. Maka memang refleksnya langsung seketika itu dia masukkan, seketika itu dia masukkan. Tapi kita melangkah 5 menit dari situ atau 10 langkah dari sana, itu kita berbalik badan, apa yang terjadi? Dikeluarkan lagi. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Hal yang seperti ini yang kita tidak harapkan. Tentunya apa yang harus kita lakukan? Memberikan motivasi. Motivasinya nanti di materi berikutnya akan saya sampaikan. Lanjutkan Bapak. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang di belakang kurang jelas. Stimulus respon itu realitasnya kita sama. Kalau menurut teori kontrolnya, realitas kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi saya di CDP Bapak Ibu punya suatu pegangan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Artinya apa? Kita kalau mengerjakan sesuatu, melangkahlah dengan tujuan yang memang ada. Artinya kita tidak nyeleneh, tetapi kita tidak boleh berhenti di start. Takut salah ya. Nah, bagaimana ya? Nah, hal yang takut salah ini yang kita hindari. Jangan takut salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, maksudnya ini. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Menang-menang ini yang sampai sekarang saya melangkah. Ketika saya mengerjakan tugas, saya sudah tidak berpikir untuk nantinya ini nanti akan salah.
salah atau benar? Yang dipikirkan saya harus selesai dengan waktu yang ditentukan, dengan cara saya sendiri. Dan kalaupun nanti salah, saya nanti berpikirnya saya masih bisa memperbaiki karena belum due date, seperti itu kalau kita deadline. Jadi usahakan mengerjakan sesuatu itu memang jangan sampai deadline-nya. Pak Yopi benar, kerjakan Bu Susi secepatnya. Meskipun deadline-nya ini masih 1 minggu, saya harus mengerjakannya lebih cepat. Lanjut Bapak. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan universal kalau sekarang di sekolah ini apa? Padahal dari awal sudah saya singgung ini. Adakah yang tahu Bapak Ibu Guru? Nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki di sekolah? Ya, apa Bapak Ibu? Bertakwa. Kemudian apa lagi? Berakhlak mulia. Lagi? Ya, sopan santun, mandiri, kreatif, kritis, gotong royong. Ternyata yang Bapak Ibu sebutkan itu adalah apa? Bagus. Profil pelajar Pancasila. Jadi saya pernah seperti ini Ibu. Saya ditanya oleh BB saya, ternyata saya jawabnya seperti Pak Yopi, kasih sayang dan sebagainya, macam-macam. Ternyata apakah jawaban saya salah? No. Tetapi disimpulkan lagi ternyata hanya ada 6. Apakah tidak boleh Bu? Boleh. Hanya dimasukkan itu menjadi 6. Biar kita tidak terlalu melebar. Kalau sudah melebar, apa yang terjadi Bapak? Luas. Terima kasih. Disiplin positif ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Lanjut Pak. Inilah nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila ada 6, dan menurut Ibu Primary Youth Program ini adalah program dasar. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian ada yang keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kalau Bapak Ibu lihat, apakah ada yang jelek? Tidak.
semua namanya nilai-nilai kebajikan itu pastilah hal-hal yang baik. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Inilah yang disebut nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan. Kalau di SD dulu, Bapak itu kalau ditanya kebutuhan itu ada kebutuhan pokok ya, primer, sekunder. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut Bapak. Inilah ada 5 kebutuhan dasar. Kalau tadi ada 3 ya, sekarang ada 5. Yang makan, minum ini masuk mana ya? Ternyata masuk bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang, rasa diterima, itu adalah contoh-contohnya seperti dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi tolong Bapak Ibu nantinya ketika masuk kelas dan mengelompokkan, tolong diperhatikan. Kalau ada satu yang sendirian dari kelompok itu, dia diam sendiri, jangan langsung kita marahi. Kita apa Bapak Ibu? Kita hampiri dia, kita tanyakan dia. Manakala dia kasih sayang dan rasa ingin diterimanya itu oleh kelompok kurang. Nah, guru itu punya siasat banyak ya, jangan kalah. Iya kan? Caranya bagaimana? Kan begitu ya? Caranya bagaimana ketika ada siswa yang tidak dipedulikan? Satu, kita tanyakan alasannya apa. Kalau memang alasannya karena masih bisa diperbaiki, biasanya saya langsung clearkan di kelompok itu. Tetapi kalau masih intern dan perlu waktu lama, kita tarik anak itu. Kita carikan kelompok lain. Ya. Jangan kalah dengan murid guru. Dibully gara-gara Oh, begini Bapak Ibu, ini harus ada informasi kepada siswa-siswa yang di kelasnya Ibu. Ada menyamakan miskonsepsi tadi itu. Ya, artinya begini. Jadi kita sebagai guru kan kita ini berpihak pada murid. Memang saya mengatakan jangan kalah pada murid, bukan kita mau menang sendiri, tidak. Makanya kita tadi itu menanyakan ke murid ada apa sebenarnya. Kita berusaha menjembatani permasalahan apa yang ada di kelompok itu. Jangan kita hanya sepihak, kita hanya melihat dia tiduran, tidak mau mengerjakan, kemudian kita hukum. Jangan, itu yang maksud saya tadi. Kemudian tentang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu biasanya terjadi pada anak yang menjadi ketua kelas, ketua kelompok, harga diri. Ada perasaan penguasaan di situ. Kemudian, tetapi begini Bapak Ibu, makanya suatu saat kalau kita berkelompok, jangan hanya yang jadi ketua kelompok itu saja, harus dirolling. Jadi ada rasa penguasaan, ada rasa tanggung
tanggung jawab, masuk ke kebebasan. Jangan sampai murid kita merasa dibelenggu, tidak bebas. Satu contoh, saya sudah terbiasa, mungkin Bapak Ibu sudah melihat saya kalau ada di luar, ada di gazebo dengan anak-anak, karena memang saya tawarkan, anak-anak hari ini mau belajar di mana? Di dalam kelas apa di luar kelas? Di luar, Bu. Oke, kita di luar. Konsekuensinya apa di luar? Artinya konsekuensi itu biar anak-anak itu tetap belajar itu dengan tertib, dengan nyaman. Tetapi apakah saya memperbolehkan anak-anak belajar di mana, Pak? Di kafe? Boleh, sewaktu-waktu. Boleh. Saya gini, anak-anak kalau kalian mau belajar sambil makan boleh, asal kalian makan jangan sendiri. Kita ada 30 siswa, harus termasuk sama gurunya. Karena begini Bu, ketika anak-anak perut lapar Ya. ini coba nih. Ya. Ketika anak perut lapar, dia nggak konsen, aduh Bu saya lapar, Bu sepanjang hari terus saya lapar Bu dari tadi pagi belum sampai. Jadi Harus bagaimana? Kan seperti itu, Ibu ya. Iya. Nah, bagaimana? Kalau saya izinkan Ibu. Saya izinkan. Asal kan ini nanti jatuhnya ke keyakinan ya Bapak Ibu ya. Ada nanti. Kalau nanti kita sebelum masuk biasanya kita lakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau di sana anak-anak menyantumkan itu dan menyepakati itu, maka ketika anak lapar, kan tadi sudah dibahas, anak-anak sudah paham itu. Oh iya, gitu loh. Kalau memang di keyakinan mereka mencantumkan boleh makan di dalam kelas, ya dipersilahkan. Kan tergantung kesepakatan yang kita buat. Kalau memang tidak, Ibu, saya rasa anak-anak sudah tahu kalau kita kesepakatannya bagaimana, keyakinan kelas bagaimana. Pasti dia akan sadar dengan sendirinya. Apakah pasti, Ibu, berjalan waktu? Tidak bisa, Ibu. Sekarang saya terapkan, langsung cek besok berubah. Pasti ada begininya. Besok nurut, besok tidak. Itulah adalah refleksi. Perlunya seorang guru tiap pembelajaran itu melakukan refleksi. Lanjut kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Seperti tadi itu SDG, biar tidak tegang, buat konsentrasi muncul kembali. Tertawalah. Sebelum tertawa itu bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nyampe di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi? Persilahkan. Ya, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Julita Bu, saya boleh bertanya terkait tadi penjelasan tentang miskompensasi. Miskonsepsi, maaf lupa. Manusia biasa. Oke. Jadi kita menjelaskan bahwasanya itu apa yang saya ambil dari tentang miskonsepsi tadi itu Bu, menuju apakah ini benar atau salah? Ya, menuju bahwasanya guru itu harus bersikap santai sepertinya. Jadi tidak terlalu memaksa ya. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana caranya agar di kelas itu tidak terjadi miskonsepsi? Maksudnya bagaimana cara saya mengajar agar suasana kita itu bisa santai, serius tapi santai. Cuma kegiatan pembelajarannya itu bisa asyik dan tidak membawa santai. Zaman sekarang Bu sudah era digitalisasi, jadi siswa sudah zamannya, sudah tidak ada siswa yang gaptek, sudah tidak ada. Itu yang ingin saya tanyakan Bu. Kiat-kiatnya.
biar saya coba nanti di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Julita tentang pertanyaannya cukup bagus, cukup menarik. Kiat-kiat. Sepertinya saya ini kalau ditanya kiat-kiat seorang ahli saja. Padahal saya di sini bukan ingin menggurui. Saya di sini ingin sharing. Saya ingin menyampaikan materi yang saya dapatkan. Tentunya kalau saya ditanya kiat-kiat, saya masih perlu banyak belajar. Saya banyak di sini guru-guru senior seperti Pak Mustafa, Pak Hadi, Bu Jamila, Bu Maria, Bu Lili, dan sebagainya. Kalau kiat-kiatnya saya pribadi ya Bapak Ibu, tentunya saya memang ajak mereka itu ngobrol dulu di awal, maunya ini pembelajaran kita bawa kemana. Jangan sampai mereka jawab, kita bawa ke kemana Ibu? Iya, ke kantin katanya. Ya, mesti kita ajak diskusi. Terus seperti biasa, karena memang saya kebetulan sudah mengenal diferensiasi, saya akan memetakan mereka. Saya akan memetakan mereka mana yang masuk kelompok kinestetik, kemudian mana yang visual, mana yang auditori. Saya langsung kelompokkan. Ada tesnya, ada. Kebetulan rekan saya, Bu Nurhida, dia memberikan link tesnya. Ini alhamdulillah, ini membantu saya. Saya kasih kepada anak-anak didik saya untuk mengerjakannya, maka akan keluar Ibu. Akan keluar, anak ini masuk mana. Saya begini ke anak-anak, jangan takut salah menjawabnya. Ini sesuai kamu, sesuai dirimu. Jawab sesuai dirimu. Terus ada yang mengatakan, apakah valid? Kan seperti itu. Ya, apakah valid? Apa nanti tidak pura-pura lihat temannya? Kan seperti ini. Ini kan namanya saja pembelajaran. Saya belajar, anak juga belajar. Saya akan ikuti langkah ini dulu. Saya lihat ke depannya, saya refleksi. Apakah memang benar anak ini kinestetik? Apakah benar anak ini auditori? Dan apakah benar anak ini apa Bu? Visual. Kalau yang saya sangat paham dengan kinestetik. Kinestetik itu anak yang kita kenal nakal. Padahal sebenarnya dia kinestetik. Jangan salah kaprah. Saya pernah bilang ke Bu Mas Lohat, Bu Mas, kalau ada anak ijen keluar masuk, dia bukan anak nakal, dia kinestetik. Dia tidak bisa diam tanpa bekerja, tidak bisa. Maka apa yang perlu kita lakukan? Beri tugas, ajak dia untuk melakukan sesuatu. Ibu pernah mengatakan, Ibu apakah semua itu anak mempunyai kemampuan yang sama? Dan kontrol mengatakan berbeda. Iya apa tidak? Iya, berbeda. Maka katanya ibu saya, anak A misalnya Pak sangat pintar dalam matematikanya, anak B pintar dalam bahasa Indonesia. Hanya masalahnya Ibu, kita itu meminimis itu lagi saya meminimalkan Ibu. Seumpamanya dia itu matematikanya sangat kurang, jangan sampai dia tambah ditenggelamkan. Banyak faktornya, menghilangkan butuh matematika, nah seperti itu jangan. Dong. Jadi perlu dia apa? Diberi motivasi. Bagus. Tentang pertanyaan tadi sudah bisa? Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, ternyata Mas mengatakan bagaimana Ibu kalau seperti muhlis. Saya Ibu pada lokal yang kedua saya berpendapat seperti itu.
Dan apa yang terjadi? Saya banyak masukan di situ. Ternyata Pak Yopi mengatakan itu perlu ada guru. Yes, perlu ada guru yang mendampingi secara khusus. Sudah khusus sekali. salah satu, seandainya tidak ada ya. Kan ini begini Bapak Ibu, yang saya dapat informasi, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memanggil orang tuanya. Kita sudah lakukan, ya Pak Yopi? Sudah. Akan dipanggil lagi. Ini memang harus seperti ini. Harus step by step. Sampai orang tua itu mengerti. Dia dapat motivasi dalam dirinya bahwa anak saya, terkadang orang tua kan banyak ya Bapak Ibu yang tidak merasa anak saya baik-baik saja. Anak saya biasa, pegang uang bisa, beli-beli bisa, seperti itu. Nah ternyata memang harus Ibu, harus kita panggil orang tuanya sampai nantinya ketika orang tuanya menyadari bahwasanya sekolah di umum memang bukan tempat yang paling baik, bukan tidak baik, tempat yang kurang ya. Artinya begini, lambat kalau di sini kita bisa menerapkan. Saya kan dapat masukan seperti ini. Bagaimana kalau tetap di sekolah kami? Bisa Ibu, tapi dengan cara apa? Karena dia itu dalam huruf ya. Sekarang belajar A, 1 jam berikutnya atau tidak nyampe ya Pak Yopi ya, kita tanyakan lagi, itu sudah tidak bisa. Maka apa yang perlu dilakukan? Katanya memang A, huruf A ini terus dia harus hafalkan sampai ada kartunya terus, karena dia memang mudah lupa. Jadi memang istilahnya anak-anak seperti ini ada pendamping khusus. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya ada solusi buat moklis. Lanjut Bapak. Teman-teman, karena ini memang kasus nyata di sekolah kita ya kasus nyata. Jadi kita punya siswa-siswa istimewa, ada Muhlis di kelas 7, ada Alfat di kelas 8, dan ada siapa itu? Kan ya, yang jadi patung. David ya, sesekali waktu dia berubah jadi patung. Kemudian di kelas 9 ada Abdi, ya ini luar biasa. Ya, tapi untuk kasusnya Muhlis ini memang berbeda Bapak Ibu ya. Sepemahaman saya ini ketika saya mengikuti ini juga sama pernah saya tanyakan apa yang disampaikan Bu Suci itu benar, dan saya juga sudah sampaikan ke guru BK, ini orang tuanya harus dipanggil ulang dan harus dikasih pemahaman tentang kondisinya Muhlis, karena kita sangat peduli kepada Muhlis ya. Terapinya juga berbeda dengan kakak kelasnya yang sebelumnya. Ini berbeda dengan Alfa. Jadi Muhlis ini memang perlu perhatian khusus. Saya inklusif menurut saya. Jadi kami sebagai guru kompetensinya itu kalau sudah kasus seperti ini ranahnya sudah ranahnya psikolog. Jadi saya ke BK itu ke Bu Nurhida juga menyarankan agar Muhlis itu di psikotes dulu. Jadi nanti hasil dari psikotesnya menjadi acuan kita buat kita di sekolah. Ini treatmentnya secepatnya. Ini sudah saya sampaikan ke Bu Nurhida. Termasuk tesnya saja kemarin itu saya sudah membuat soal khusus. Ya, soal khusus dari pertanyaan yang paling mudah sampai pertanyaan yang agak sulit sedikit. Ya, itu memang diketahui dia memang kalau teks panjang memang sulit. Ya, kalau untuk teks pendek, kesimpulan saya untuk Muhlis ini seperti anak kelas 1 semester genap, 1 SD semester genap, tapi belum naik kelas 2. Pemahaman kesimpulan hipotesis saya sementara kecerdasannya itu ada di level itu. Ya. Jadi nanti kalau mungkin sudah ada psikologi ya hasil psikotesnya,
kita sudah tahu posisinya ada di mana, treatment yang tepat seperti apa. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi sekolah umum itu juga bisa melakukan pembelajaran secara inklusif, ya. Jadi memang kita perlu, kesimpulannya kita perlu pihak ketiga untuk informasi lebih lanjut supaya treatmentnya kepada murid ini bisa lebih baik, bisa lebih tepat. Itu dari saya. Terima kasih Bu. Nah, ini Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata memang motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu ternyata masuk kepada motivasi ekstrinsik. Jadi dari luar Ibu. Makanya tadi itu ketika ada anak yang melanggar, kita langsung hukum. Kita langsung hukum ya. Kita langsung hukum. Maka apa yang terjadi kalau anak itu berubah, maka apakah, coba Ibu ingat-ingat, apakah akan selamanya? Tidak. Ini yang kita harus hindari Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, seringkali kita bisa, ayo ajak Ibu beri besek, beri permen. Dulu pernah saya lakukan, saya jujur, dulu saya pernah lakukan. Tujuan saya sebenarnya hanya ingin memotivasi dia agar cepat mengerjakan. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak punya hadiah itu? Apa? Tidak mengerjakan Bapak Ibu. Pengalaman ya, pengalaman ini yang seringkali kita jadikan acuan kita ke depan. Nah seperti ini, bahwasanya kita pelan-pelan Ibu. Kita tidak bisa, kita sekarang besok berubah tidak bisa. Kita rencanakan dulu boleh, tapi jangan lama-lama. Rencananya 10 tahun lagi. Nah sampai pensiun Ibu. Ya, iya. Jadi kita pelan-pelan tapi pasti. Karena tidak mungkin proses budaya positif ini saya kerjakan sendiri, tidak bisa. Harus ada dukungan dari semua warga sekolah. Tidak bisa saya sendiri ya Bu. Saya sendiri semua saya lakukan sendiri, tidak bisa. Jadi memang saya perlu dukungan dari Bapak Ibu guru. Kemudian kita lanjutkan ke si intrinsiknya itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya intrinsik itu keluarnya dari diri. Bisa memang ada tipikal orang yang sadar diri, ya enggak Pak Yopi? Ada meskipun kita celentuk, kita singgung, tapi tidak mempan. Bagaimana caranya? Nah, kalau disinggung berarti tidak mempan. Memang harus face to face Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar restitusi di sini. Ya lanjut depan. Ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Bukan dengan direncanakan. Jadi dia hanya tiba-tiba bisa terlambat. Kamu terlambat dari mana? Push up. Ditanya Ibu, kenapa dia terlambat? Karena apa? Alasannya tidak ditanya. Langsung saja dia suruh push up. Apa yang terjadi? Ada dendam kan? Benar. Sedikit. Kalau ditumpuk-tumpuk jadi bukit. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi ada yang verbal, ada non verbal. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya tercipta dari suatu kesepakatan. Rencana disepakati sesuai peraturan. Tata tertib, ya kan? Tata tertib. Itu bukan tidak disepakati, sudah dipanggil wali muridnya ya Bapak. Kita sudah omongkan, itulah muncul adanya peraturan dan konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu, nanti nilainya jelek. Itu memonitor. Ya. Siapa itu Bapak? Ada. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, disinilah perlu adanya menanyakan apa? Menanyakan sebabnya kenapa. Kenapa kamu lakukan ini, gitu loh. Jangan langsung kita sepihak saja. Jadi harus ada komunikasi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Guru di sini hanya mengarahkan dengan pancingan-pancingan pertanyaan yang mengarah, akhirnya anak itu memberikan ide dan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, coba 5 posisi kontrol guru. Mungkin tidak asing bagi ibu bapak, karena ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di manakah kita sekarang? Kita berusaha ada di posisi mana, Bapak Ibu? Manajer. Good job. Itu idealnya. Kalau yang merasa masih di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, tidak usah minder Bapak Ibu. Oh, saya yang mau jadi guru, jangan. Terus kalau sampai yang tidak jadi guru, siapa yang mau jadi guru? Itu namanya apa? Tidak percaya diri. Tidak. Bapak Ibu guru ini adalah bapak guru hebat. Jangan pernah mengecilkan diri sendiri, karena menghargai diri itu adalah paling penting. Iya. Yuk, sebelum kita tahu lebih lanjut, Ibu Susini ngomong terus, saya pengen tahu bagaimana detailnya. Oke, kita tonton video ini. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Sini kamu. Kalau kamu Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. mau, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
di lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sudah kesepakatan. Naren! Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ibu, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pemilik merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Maaf, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu makan lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, waktu saya kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu setelah menonton video tadi? Sudah ada sedikit atau sedikit banyak gambaran-gambaran mana sih yang dibekal guru penghukum, guru yang aman, kemudian merasa bersalah, lalu manajer, pemantau. Nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa ya, ya siapa Pak? Terima kasih. Begini, kalau dilihat tadi ada beberapa ada guru-guru sebenarnya dalam Islam itu sudah dijelaskan untuk berapa minus, berapa rupiah. Ya, terima kasih. Dan ini kalau dilihat profil guru ada beberapa. Oke lah, teori-teori sekarang ini bagus ya. Tapi sebenarnya dalam Islam itu penting sekali. Cuma satu belum masuk. Semuanya menitik beratkan sebenarnya kepada kita. Kalau dalam Islam merubah karakter seseorang, mendidik seseorang, maka mulai dari diri kita sendiri untuk memberikan contoh. Sebaik apapun teori yang misal saya bisa sabar karena saya menjadi manajer dalam perubahan sikap siswa, tapi kita sendiri tidak bisa menjadikan contoh, maka konsen akan melihat dan berubah. Ya kan? Atau itu menurut saya, kalau teman-teman juga bisa untuk mengungkap. Maka teori-teori yang tadi harusnya dibenahi juga semua yang ada. Jadi, terus kalau saya seperti berdosa gitu. Tapi ada saat saya melakukan itu karena saya sudah ada komitmen dengan teman-teman, dengan siswa-siswi. Jadi sebelum pelajaran saya punya komitmen ini 1 kali, 2 kali, 3 kali berarti ini harus ada suara keras dan nada keras untuk memberikan terapi di situ. Tapi kalau kita hanya megang, oh saya kepingin jadi guru manajer. Kalau ada siswa saya salah, saya baik-baik. Anak-anak, kamu yang diangkat apa ya? Tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa masuk. Bahkan saya yakin anak itu akan kembali lagi berulang. Oh, tidak ada apa-apakan, tidak ada perjanjian. Terima kasih itu aja. Terima kasih kepada Bapak Mustafa selaku guru senior. Saya sangat respect kepada beliau. Semenjak saya di sini, saya akui Bapak ini
merupakan teladan bagi saya juga. Dia tidak akan bersuara jika dia belum berubah. Artinya apa? Dia itu melakukan suatu tindakan kalau dianya sudah memberikan contoh yang terbaik. Artinya begini Bapak Ibu, saya sekarang akan sedikit menyinggung tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Memang pada hakikatnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun. Artinya apa? Kita ini sepertinya tidak bisa memang kalau kita tidak berubah dulu, memperbaiki diri dulu, tidak merefleksi diri dulu dan langsung melakukan aksi yang berbalik 360 derajat misalnya. Yang awalnya saya urakan, kemudian saya langsung kalem. Artinya begini, saya akan merubah diri saya dulu lebih baik. Intinya guru itu kan berupaya memperbaiki diri. Nantinya saya sendiri ini belajar. Saya juga belajar di sini. Teman-teman guru-guru di sini juga belajar. Pak Mustafa sebagai salah satu pondasi di sini. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Saya sangat setuju kalau saya sebagai guru harus memberikan contoh teladan yang baik. Nonsen akan ditiru jika gurunya brengsek. Ya kan? Ya. Guru itu harus memberikan yang terbaik. Datang tepat waktu, jangan meninggalkan kelas. Itu kan? Hakikatnya seperti itu, memberikan pelayanan terbaik buat murid. Saya sangat setuju itu. Teori-teori ini sebenarnya teori ini yang memberikan kita arah, tetapi pada intinya kita yang memegang kendali, kita sendiri yang memegang kendali, kita yang harus merefleksi diri. Kalau kita sudah merefleksi dengan baik, kita akan mau bawa kemana murid kita, ke arah yang baik kah atau ke arah yang tidak baik. Nantinya kita menginginkan dengan adanya budaya positif yang sudah saya sampaikan dan Bapak Mus yang sudah sampaikan, ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Lanjutkan, sekarang ada contoh di sini. Kasus yang pertama yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini hanya contoh, saya hanya memberikan suatu contoh. Kalau penghukum biasanya itu adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah, berkali-kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu adalah menekankan rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ini yang tipikal guru menjadi teman. Ini yang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, pemantau ini identik dengan adanya konsekuensi. Nah, mungkin Pak Mustafa tadi mengatakan, memang Pak Mustafa melakukan adanya kesepakatan kelas ya Bapak sebelum dimulai, karena saya sudah melihat dari awal Bapak yang selalu memposting duluan dan ada konsekuensinya. Maka sepertinya ini adalah guru-guru yang pemantau. Bagus guru-guru pemantau ini karena tujuannya merefleksi. Tapi alangkah baiknya nantinya ke depannya kita arahnya semua akan menjadi guru yang manajer. Lanjut. Kasus yang ini sama ya, tetapi kalau manajer dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini mungkin kata Pak Mus, untuk awal Bu Susi saya pelan-pelan seperti ini. Kadang anak-anak itu pancetai. Tapi Ibu, memang saya mengatakan dari awal, ini tidak langsung
langsung berubah. Ini tidak bisa langsung berubah secara perlahan. Mungkin suatu saat dengan cara seperti ini ada perubahan lebih baik. Secara perlahan, tidak bisa langsung. Niat kita kan baik, niat Pak Mus baik, niat kita baik, semua. Kalau niat kita baik, insya Allah akan diberi jalan. Lanjut. Ini saya kasih kuis di sini. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham belum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk yang dulu yang mana? Membuat rasa bersalah? Coba titip Pak. Iya benar. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Oke. Kita kunci? Yes, penghukum. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yes. Semua kan berpihak pada murid yang memutuskan. Manajer, lanjut Bapak. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Besti. Teman. Ya, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Yang ada konsekuensinya, tidak mendapat nilai. Itu cirinya Bapak. Yuk, lanjut Bapak. Maksud saya. Yes. Pemantau. Inilah kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi intinya penyelesaian itu pada hakikatnya ada di diri kita sendiri. Dan kemudian kalau di kelas kita Bapak Ibu, kita ini menginginkan kelas kita ideal. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dapat terbentuk dari kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini sebelumnya adalah peraturan. Nah, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ini saya jawab tadi. Karena kalau peraturan itu satu pihak, hanya satu pihak, tidak disepakati bersama. Coba lanjut Bapak. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh, tidak. Harus dalam bahasa yang positif. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu dibuat apa? Buanglah sampah di tempatnya. Seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak Bu keyakinan kelas itu. Nanti ada 20, susah nanti ngafalkannya. Jadi cukup disempitkan saja. Peraturan mungkin banyak, nanti dipilah akan menjadi lebih sedikit. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi bisa saja kelas A berbeda dengan kelas B, kelas B berbeda dengan kelas C. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Lanjut Bapak. Inilah langkah dalam menentukan keyakinan kelas. Kemarin pada lokal saya harus melewati ke 6 tahap ini. Katanya PP saya kan hanya menyampaikan ini. Tidak bisa Ibu hanya yang keyakinan kelas sudah langsung dibreak tulis. Tidak bisa, memang harus dikomunikasikan. Jadi langkah pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati warga kelas. Semua. Kalau kemarin saya prakteknya, semua saya kasih lembaran. Kemudian dia tempel di papan. Lalu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, seperti yang
dilarang membuang sampah itu menjadi buanglah sampah di tempatnya. Ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Nanti misalnya kalau sampah itu membuang sampah di tempatnya, nilai kebajikannya apa coba? Ya, kebersihan itu maksudnya nanti. Carilah seperti itu. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Tampak dan tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi kalau tampak seperti, misalnya membuang sampah, kalau tampak sepertinya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampak sepertinya, sering membuang sampah di dalam kelas dan dibuat seperti itu. Jadi anak-anak itu akan lebih paham. Oh, seperti ini gitu. Itu ditempel Bapak Ibu. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Perilaku-perilaku apa saja. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang nomor 5 adalah kan ada perilaku guru dan murid ya Bapak. Ada tugas guru, ada tugas murid. Bukan tugas guru dan bukan tugas murid. Ini didiskusikan. Jadi anak-anak itu lebih terarah. Ini kan harapan kita tentang kelas yang ideal. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Dan jangan lupa kalau kita sudah menerapkan, jangan segan-segan merefleksi. 2 minggu sekali kita lihat anak-anak ini mengikuti dan keyakinan kelas. Apa ada yang melanggar? Kita refleksi, kita ajak diskusi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, karena di sini kita sepakati tadi makan dan minumnya di dalam, makan dan minum di dalam, ya kan? Maka akan berubah menjadi kalimat positif menjadi makan dan minum di luar jam pelajaran. Setuju? Berpakaian rapi. Setuju yang berpakaian rapi? Jadi usahakan kalian harus berpakaian rapi. Terus tadi yang sampah. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Setuju ini? Maka menjadi apa? Buang sampah pada tempatnya. Fokus saat pelajaran. Fokus saat pelajaran. Kalian sudah setuju dengan fokus pada saat pelajaran? Kalau sudah fokus pada saat pelajaran, maka kamu ikut bersama kalian semua itu harus apa? Memperhatikan gurunya kalau diterapkan. Kemudian apa? Tidak boleh harus konsentrasi. Kemudian apa? Nah, tas sebaiknya digunakan dengan jam. Kemudian berarti kesepakatan yang kalian tuju ini akan menjadi kesepakatan kelas. Jadi sekian banyak peraturan kelas yang ada yang sudah kita sepakati atau diubah dalam bentuk ini ya yang kemarin saya lakukan di kelas saya sendiri. Tidak kelihatan. Yang satu aturan, kemudian saya pilah, saya ambil beberapa yang nantinya dibuat menjadi kalimat positif. Terus dijadikan kesepakatan, kemudian dicari nilai kebajikannya, lalu saya buat tampak seperti, tidak tampak seperti, kemudian saya tuliskan juga tugas guru dan bukan tugas guru, tugas murid dan bukan tugas murid. Ini tidak semata-mata saya hanya ngomong sendiri, tetapi saya ajak bicara mereka, diskusi mereka, mereka yang maju ke depan. Setuju apa tidak? Saya setuju apa tidak? Kalau di antara dua belah pihak tidak setuju, jangan ditulis Bapak Ibu. Itu akan dilema nantinya. Lanjut. Nah, setelah seperti tadi, saya tulis di lembar karena mungkin pakai kertas itu. Kenapa? Karena kalau pakai kertas itu kena angin, itu lepas. Jadi saya tulis berupa tulisan. Kalau pengen Bapak Ibu lihat, ada di kelas 9A. Lanjut Bapak. Kita masuk ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. 3 tahapan ini, Ibu Bapak, boleh tidak berurutan. Terkadang kan kita inginnya ke anak-anak itu lebih enjoy. Tidak langsung saya menanyakan kenapa kamu gak nafsu. Kita tanyakan dulu boleh, keyakinan kelas kita apa saja ya nak? Dia bisa menyampaikan. Sebelum kita masuk, boleh dibolak-balik Bapak. Lanjut Ibu,
Bapak. Nah ini, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya dalam kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Sekarang yang kedua adalah contoh dari validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini contohnya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah ciri-ciri kalimatnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjut. Inilah contoh kasus yang kemarin saya tangani. Ini belajar ya Bapak Ibu. Ya, Ibu dengar tadi laporan ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan Dika. Iya, tapi saya kesal sih. Kenapa kesal? Dika terus menerus menyontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga dicontek. Kalau begitu, pantas kamu merasa kesal. Kalau Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menggebrak meja dia. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu. Ada alasannya kan? Iyalah, Bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah berusaha payah mengerjakannya. Sedangkan Dika hanya mencontek tidak mau mengerjakannya sendiri. Iya, wajar kalau kamu merasa marah. Kalau pekerjaanmu dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya saja memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antara teman. Saling menghormati, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman penting tidak khusus untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah kamu ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Di saat ada teman yang mengganggu, saya akan melaporkan pada guru, pelajaran, pada atau orang tua saya. Iya, tepat sekali. Tetap semangat ya Tiara. Sekarang silahkan kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, nyoy guru saja. Saya lebih buruk.
satu kasus di sini, sebenarnya ada 2 kasus, tapi cukuplah sampai di sini saja. Bentar Bu. Kasusnya maksudnya. Tentang keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas itu apakah ada gadennya, garis besarnya, artinya ada batasannya. Karena ya kalau di sekolah kita seandainya yang masuk di kelas kita itu mualis KB. Ayo kita kelas apa? Anu Bu, kalau ngajar 1 menit aja. Ayo, kalau tidak ada gadennya, karena tadi tidak diperbolehkan kita menentukan dulu. Artinya kalau ada aturan, ya kan, tanda tertib, berarti itu hanya sepihak. Nah, berarti kalau keyakinan kelas berdasarkan diskusi. Nah, berarti otomatis kalau itu merdeka suku, berarti siswa yang punya hak. Tuh, gak usah ngajar lama-lama, 1 menit. Nah, istirahatnya yang lama. Pokoknya yang itu karena siswa yang masuk yang sableng semua. Kalau siswa yang masuk semua itu pikirannya jernih, barangkali apa yang dituliskan tadi benar. Pasti gimana? Oh iya, saya belajar tidak ada yang mengganggu teman. Nah, oke. Lah kena sableng kabeh. Bu, pelajaran harus ada nasinya, bawa nasi, bawa minum, nggak apa-apa. Masih oke. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu guru. Di sini kan begini, yang berdiskusi itu antara guru dan siswa. Kalau gurunya tidak setuju, tidak jadi. Berarti nggak merdeka siswa. Bukan, sebentar. Kita kan harus ambil jalan tengah. Ya benar. Adanya suatu kesepakatan itu jika kita sama-sama legowo. Dan jadi. Kalau siswanya nggak legowo. Tidak, pasti. Begini Bapak. Ini nah, Bapak kan begini. Bapak ini begini lah. Saya paham dengan Bapak kalau ternyata seperti ini. Gini, kembali lagi pada hakikatnya seorang anak itu adalah memiliki hal yang baik. Hal yang baik Bapak. Punya keahlian, potensi diri masing-masing. Nah, tinggal sebagai guru ini sebagai petani Bapak, yang siap menanamkan bibitnya, yang menyirami, yang memberi pupuk, yang sepintar-pintarnya guru. Bagaimana dia menggiring, seperti tadi, bagaimana dia menggiring suatu pertanyaan sampai anak itu menemukan solusinya sendiri. Sama halnya sableng begitu begini. Sama halnya Anda ini kalau ada di posisi menjadi orang tua di rumah. Saya terapkan ini langsung di anak saya sendiri. Bu Nur Hida sampai ketawa-ketawa. Saya terapkan, saya panggil anak itu 3. Karena yang terima kan tidak mungkin saya ajak diskusi. Terlalu khawatir bukan tidak bisa menanggapi, tapi takut belum nyampe. Tapi kalau saya ditanya itu dia selalu menyampaikan kesepakatan kelas di TK saya, mama dia sebutkan. Berarti kan kesepakatan kelas di TK sudah. Tapi di waktu itu saya hanya mengajak 3 anak saya. Saya ajak dia diskusi. Saya ajak dia apa maunya dia. Dia utarakan, semua diutarakan. Terus saya mengutarakan juga kemauan saya. Apa itu? Ya contoh misalnya ya, mama saya mama main HP jam berapa? Saya gini kan, apa nanti minggu atau tiap hari? Saya tawarkan mereka. Mereka pilih tiap hari. Terus saya tawarkan lagi, kan begitu. Nah itu kasus lain, artinya anak ibu sudah memang di tataran yang beres. Nah kita bicara pada siswa yang tataran dari mulai rumah itu tidak beres. Contoh di sosial media sampai diberitahu sama gurunya gebrak, kan? Nah itu kan dari dasar di rumah tidak beres. Nah kalau seandainya apa yang dikatakan tadi keyakinan kelas itu hanya diserahkan kepada siswa, tidak akan jalan. Memang kan tidak diserahkan kepada siswa, Bapak. Saya sudah bilang komunikasi antara artinya aturan itu sudah jelas, tinggal kita kan begitu. Kalau saya kan gini, kalau saya anak-anak saya kasih kertas, semua saya persilahkan menulis.
yang sama, kamu setiap yang sama, dilarang makan, mungkin satunya dilarang makan juga, kan sama cukup. Kemudian saya disesuaikan dengan kulit saya seperti itu. Berarti dari saya aturan itu ada. Jadi Kan gini loh Bapak Ibu ya, jangan salah paham. Awalnya dari aturan Bapak, dari aturan dulu, dari aturan-aturan, kemudian kita berupaya menyepakati aturan itu, gitu loh. Kalau dulunya kan begini Bapak, aturan itu sudah ada plek, Bang mau Anda anak-anak itu ngerti atau tidak, ya sudah aturannya ini kan gitu Bapak. Sekarang diupayakan anak itu mengerti dulu gitu loh, diajak seperti itu. jadi ya sedang semua gitu. Diajak anak itu Diajak ngerti Pak. sepakatin. Berarti pada Iya. juga itu. Sharing. Apa yang ditanyakan Pak Mustafa ini sangat menarik nih. Kebanyakan mungkin kita di kelas menghadapi kasus yang seperti itu. Ini sharing. Kalau saya biasanya kalau di awal, makanya Bapak Ibu, saya itu prinsip saya itu seperti iklannya Axe, ya, Axe. Kesan pertama begitu menggoda gitu. Jadi momen pertama kali itu selalu saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di hari pertama masuk saya berusaha untuk bisa masuk terlebih dahulu. Itu yang dikatakan Pak Mustafa bahwa guru itu sesuai filosofinya Ki Dewantara yang digugu dan ditiru. Jadi guru itu harus jadi pionir, jadi inspirator bagi murid-muridnya, harus menjadi contoh untuk murid-muridnya, contoh yang baik. Maka itu harus ya, sudah menjadi keharusan kita sebagai pendidik menerapkan itu. Nah, ketika di awal masuk, ya katakanlah muridnya sablon semua, masuk kita. Biasanya pertanyaan pemantik yang berpengalaman ya, ini tidak menggurui pengalaman. Jadi ketika pertama masuk, pertanyaan pemantik saya begini, anak-anak, kelas ideal menurut kamu itu seperti apa sih? Coba ditulis. Kamu tuh pengen kalau belajar di kelas tuh kayak apa? Itu pertanyaan saya. Oh Pak, saya pengen gak dilarang main game. Saya kalau lapar pengen bisa makan dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu. Itu diinventaris loh, diinventaris. Kemudian kan kita tahu kan, kita juga merefleksi katanya Bu Susi tadi. Kita tujuannya ke sekolah itu apa? Itu pertanyaan romantik itu disampaikan ke anak-anak, biar anak-anak yang menjawab. Ya, kamu ke sekolah sini apa sih? Tujuan utama kamu itu apa? Oh saya mau main Pak. Saya kalau nggak sekolah Pak, dan dapat uang saku. Nah, seperti itu biasanya. Itu diinventaris soalnya. Kemudian kamu senang nggak sih dengan pelajaran ini, pelajaran saya misalnya? Yang kamu harapkan dari pelajaran saya itu kamu pengen gimana? Pengen bisa apa? Itu yang saya tawarkan. Nah dari situ nanti kita bisa menyepakati metode apa yang pas dengan kelas kita ini. Metodenya seperti apa? Pak, saya nanti kalau belajar boleh Pak sambil tuh guling-guling di bawah. Boleh, monggo kalau disepakati ya. Itu nanti masuk ke situ. Jadi kita diagnostik dulu ya. Kemauan mereka itu seperti apa? Kemudian tujuan idealnya belajar itu seperti apa? Nanti dirangkum, ditemukan, disepakati. Nah itu yang bisa kita lakukan. Setelah kesepakatan tadi disepakati, ditulis Bapak Ibu. Karena saya sekarang bukan wali kelas. Kesepakatan kelas saya tempel di ruangan saya. Anak-anak juga menulis di buku tulisnya. Ya. Memang untuk mengarah ke posisi manajer itu memang perlu waktu. Ya, tidak bisa sekarang dikasih tahu besok berubah, tidak bisa. Dan yang hampir pasti kita bisa lakukan itu di posisi pemantau. Kita kasih konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu, konsekuensi. Konsekuensinya dari siswa sendiri, misalnya Bapak Ibu. Misalnya tadi ada kesepakatan. Kalau tugas tidak dikerjakan, konsekuensinya apa? Itu anak-anak bersendiri. Saya baca surat ayat kursi Pak 5 kali atau 10 kali. Oh saya mungut sampah di sekitar sekolah misalnya. Itu ditulis Bapak Ibu. Jadi ketika itu ditulis enak kita. Setiap kali ada pelanggaran katakanlah, kita tinggal coba buka kesepakatan kelas kita apa. Kamu sudah tahu ya, silakan dikerjakan dulu.
Jadi setiap kita bisa melakukan itu dan istiqomah, insya Allah kelas kita bisa lebih kondusif. Ini yang saya pelajari dari Pak Mustafa dan saya sempurnakan ketika mendapat teori di pendidikan guru penggerak. Jadi seperti itu. Itu kenapa alhamdulillah kelas saya ketika saya tinggal, anak-anak yang jarang sekali kasusnya keluyuran ke kantin atau ke toilet. Karena kesepakatan di awal sudah jelas. Jadi anak-anak tuh tahu kalau saya tinggal mereka di mana, di kelas sampai jam berapa, kemudian harus ngapain itu sudah tahu. Kalau lapar gimana? Karena sudah kesepakatannya sudah disepakati. Jadi di awal kita masuk, ya gunakan momen pertama kali Bapak Ibu, ya kesan pertama begitu menggoda itu benar-benar digunakan sebaik-baiknya, ya kasih pertanyaan romantis, ya kita jembatani maunya kita dan maunya siswa seperti apa. Nah jembatannya itu yang menjadi kesepakatan kita dengan guru kita. Antara kelasnya Bu Nuri dan kelasnya Pak Jaya itu saya berbeda. Kelasnya Bu Fia dengan kelasnya Bu Lili, gitu kan saya dikasih itu ada yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi alhamdulillah bisa lebih kondusif. Itu pengalaman dari saya Bapak Ibu, mungkin ada yang pengalaman yang lain itu bisa jadi baik buat kita semua. Jadi kuncinya katanya Pak Mustafa tadi, jadi guru itu yang bisa digugu dan ditiru. Yang kedua istiqomah Bapak Ibu, harus istiqomah. Kalau kita bilang A ya A, jangan B, jangan C. Nah kalau kita mencela-menceli, maka sebagus apapun aturannya, sebagus apapun teorinya katanya Pak Muk, itu gak akan ada gunanya, ya. Yang ketiga, buat jembatan, buat kesepakatan. Sebab kalau sudah ada kesepakatan, kelas kita bisa jauh lebih kondusif. Terima kasih, itu pengalaman dari saya Bu Susi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali usulan. Ya. Yang jadi sudah banyak begini. Karena sekarang ini kan fokus kita di kelas. Saya kok usul gimana fokus kita untuk satu sekolah. Karena terus terang saya melihat kalau anak-anak itu masih kesadaran buang sampah itu masih belum. Sekarang barangkali PR kita bersama, ayo kita mengadakan kesepakatan apa? Iya, kesepakatan. Nyata bukan yang di kelas tadi apa? Keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas. Mari para guru-guru CDP untuk mempromotori, mari kita adakan keyakinan sekolah. Minimal sampah-sampah sudah tidak ada di berserakan di jalan. Barangkali itu, mohon Pak Yopi untuk mulai digarap. Budaya positif ini tidak bisa dilakukan dengan chauvinisme, artinya perjuangan kedaerahan. Kelasnya Pak Pus berjuang sendiri, saya sendiri, Bu Susi sendiri, tidak bisa. Jadi harus ada persatuan dan kesatuan Bapak Ibu. Keyakinan kelas tidak akan bisa menjadi keyakinan sekolah kalau seluruh warga sekolahnya tidak mendukung. Ini kuncinya. Saya sangat setuju dan sangat menantikan itu Bapak Ibu. Mari kita pahami, makanya apa momen ini yang disampaikan Bu Susi ini benar-benar menjadi hasil nyata bagi sekolah kita. Ayo masing-masing kita di setiap jam pelajarannya kita, mau kelasnya siapapun, mau wali kelasnya siapapun, mau mata pelajarannya apapun, kalau semua dari kita sudah menerapkan keyakinan kelas, meskipun belum taraf keyakinan, aturan kelas, kesepakatan kelas terlebih dahulu. Minimal kita di posisi pemantau Bapak Ibu sebelum ke manajer. Nanti posisi manajer bisa kita lakukan sambil lalu refleksi. Setiap selesai pembelajaran refleksi, setiap selesai pembelajaran refleksi. Ada umpan balik dari siswa dan juga umpan balik dari kita sebagai pendidik. Apa yang perlu diperbaiki selama proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Insya Allah SMP 2 akan bisa lebih baik dari sebelumnya. Apa yang kita cita-citakan akan lebih baik. Maka siswa akan juga merasa lebih dihargai, lebih dimanusiakan. Guru juga merasa tidak dilangkai, ya. Sebagai guru kita juga bisa melaksanakan tugas kita, tidak malpraktek jadi guru, ya. Asalnya itu tadi Bapak Ibu. Kita sepakati mulai dari sini momen ini, ya mari setiap orang membuat kesepakatannya di ruang belajarnya masing-masing supaya menjadi kesepakatan sekolah. Terima kasih Pak Mus, nanti kita bicarakan teknisnya, ya.
Jadi secara SOP teman-teman semua dari aksi nyatanya Ibu Susi ini ada tambahan wawasan, ada tambahan kompetensi Bapak Ibu, supaya kita sebagai pendidik tadi tidak mempraktek. Jadi guru, oh ini toh bedanya, yang ngajar seorang guru dengan yang ngajar bukan seorang guru, itu akan berbeda. Ini terasa betul Bapak Ibu. Kemarin di SM yang ngasih teori seorang jaksa dan seorang guru harusnya beda, tidak sama. Ya, harusnya berbeda. Itu terima kasih Bu Susi. Bahwasanya seorang guru itu harus berubah dari dirinya sendiri. Memang itu saya setuju sekali. Baru kita bisa menerapkan kepada siswa-siswi kita. Kemudian mengenai keyakinan kelas yang sudah kita bentuk dari kelas-kelas yang sudah ada, mari kita memperluas diri ya Bapak untuk menjadi keyakinan sekolah. Insya Allah kita akan merencanakan ke depannya. Bapak kurikulum sudah berjanji untuk merencanakan ini. Terima kasih. Sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Apapun posisinya itu, mau penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, kita refleksi saja. Tidak usah terlalu mikir yang muluk-muluk, kita refleksi pelan-pelan. Insya Allah kita akan bisa untuk menjadi seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon jangan beranjak dulu, kita foto bersama dulu. Pancasila, cerdas berdarah.